Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 2 saat ini akan mempresentasikan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Tapi sebelum itu, saya sebagai ketua kelompok akan membacakan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama, Afril Tilaar. Yang kedua, Maria Manguntuh. Yang ketiga, Goldowin Hadinata. Yang keempat, Tessa Ratuela. Yang kelima, Ayrton Pandilaki. Dan yang keenam, saya sendiri, Reina Lalela sebagai ketua kelompok. Pada saat ini, kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Medang Kamulan. Langsung saja kita masuk pada pemaparan materi. Medang Kamulan adalah wilayah atau kerajaan setengah mitologis yang dianggap pernah berdiri di Jawa Tengah dan mendahului Kerajaan Medang. Kamulan berarti permulaan, sehingga Medang Kamulan dapat diartikan sebagai Pramedang. Kerajaan ini dikatakan kerajaan dengan keberadaan setengah mitologis karena tidak pernah ditemukan bukti-bukti fisik keberadaannya. Sumber-sumber mengenai kerajaan ini hanyalah cerita-cerita rakyat, misalnya seperti dalam legenda Loro Jonggrang dan penyebutannya dalam beberapa naskah kuno. Cerita pewayangan versi Jawa menyebutkan bahwa Medang Kamulan adalah tempat bertahtanya Budara Guru. Dalam legenda Aji Saka, Medang Kamulan adalah negeri tempat berkuasanya Prabu Dewata Cengkar yang zalim. Cerita rakyat lain diantaranya termasuk legenda Loro Jonggrang dan berdirinya Madura, menyatakan bahwa Medang Kamulan dikuasai oleh Prabu Gilingwesi. Sumber sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Selanjutnya ialah Prasasti Hujung Langit. Isi dari Prasasti Bawang ialah kisah Raja Dharma Wangsa pada tahun 947 Masehi saat menyerang Sriwijaya. Prasasti Pucangan ialah peninggalan Kerajaan Medang Kamulan yang didirikan pada tahun 1041 Masehi oleh Raja Airlangga. Kerajaan Medang Kamulan ialah kerajaan Hindu-Buddha yang merupakan kelanjutan Kerajaan Medang atau Mataram kuno di Jawa Tengah. Pendirinya adalah Mpu Sindok. Ia sebenarnya Raja Medang atau Mataram kuno. Ia memindahkan istana kerajaan ke Jawa Timur atau Medang Kamulan. Karena di Jawa Tengah terjadi bencana besar yaitu meletusnya gunung berapi. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan. Sejak berdiri dan berkembang, Kerajaan Medang Kamulan memiliki raja-raja yang memerintah kerajaan tersebut. Di antaranya adalah 1. Mpu Sindok. Mpu Sindok memerintah Kerajaan Medan Kamulan dengan gelar Sri Isyana Tunggadewa. Mpu Sindok termasuk keturunan dinasti Sanjaya atau Mataram kuno. Karena desakan dari Kerajaan Sriwijaya, maka Mpu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. 2. Dharma Wangsa. Dharma Wangsa merupakan seorang raja besar. Dharma Wangsa percaya bahwa kedudukan ekonomi Kerajaan Sriwijaya yang kuat merupakan ancaman bagi Kerajaan Medang Kamulan. Dharma Wangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya, tetapi selang beberapa tahun kemudian Sriwijaya menyerang balik Medang Kamulan. 3. Airlangga. Airlangga dalam prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Raja Airlangga masih termasuk keturunan Mpu Sindok dari pihak ibunya yang bernama Mahendra Datta yang menikah dengan Raja Udayana. Pendiri Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan ini mulai berdiri sejak abad ke-8, yang masih berkaitan erat dengan Kerajaan Mataram kuno. Medang Kamulan sendiri didirikan oleh sosok bangsawan Mataram kuno bernama Mpu Sindok. Beliau memiliki gelar kerajaan Rakrian Mapatihino. Kerajaan Medang Kamulan tepat dibangun ketika Mataram kuno runtuh. Dikarenakan Mpu Sindok menginginkan adanya kerajaan baru, maka beliau mendirikan Medang Kamulan. Dinasti yang berkuasa selama masa pemerintahan Mpu Sindok disebut Wangsa Isyana. Kelangsungan Medang Kamulan diteruskan oleh keturunan langsung Mpu Sindok dan kerajaan ini hanya memiliki 5 pemimpin saja selama berkuasa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan. Mpu Sindok mendirikan ibu kota kerajaannya di tepi Sungai Brantas.
dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur. Bahkan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa, aktivitas perdagangan bukan saja di Jawa Timur, tetapi berkembang keluar wilayah Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Raja Dharma Wangsa, Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat aktivitas pelayaran perdagangan di Indonesia Timur. Namun akibat serangan dari Kerajaan Worawari, segala perekonomian Kerajaan Medang Kamulan mengalami kehancuran. 1. Kehidupan sosial. Masa pemerintahan Puksindok lalu Sri Isana Tunggawijaya merupakan masa yang damai, namun sejak pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, politik kerajaan cenderung mengarah ke luar negeri. Tujuannya adalah untuk merebut dominasi perdagangan di perairan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan yang ketika itu dikuasai Sriwijaya. Untuk keperluan ini, Dharma Wangsa Teguh membangun armada militer yang tangguh dengan kekuatan militer yang Medang Kamulan menaklukkan Bali, lalu mendirikan semacam koloni di Kalimantan Barat. Dengan armada ini pula Medang Kamulan kemudian menyerang Sriwijaya walaupun tidak menang. Dharma Wangsa pun mengembangkan pelabuhan Ujung Galuh di selatan Surabaya dan Kembang Putih, Tuban, sebagai tempat para pedagang bertemu. Ketika Irlangga berkuasa, kerajaan menjaga hubungan damai dengan kerajaan-kerajaan tentang demi kesejahteraan rakyat. Ini diperlihatkan dengan mengadakan perjanjian damai dengan Sriwijaya. Kerajaan pun memperlakukan umat Hindu dan Buddha sejarat. Kehidupan politik. Daftar nama raja yang menjabat sejak berdirinya Kerajaan Medang adalah 1. Raja Empuk Sindok memerintah Kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Puk Sindok. Isyana Tunggadewa. Dari gelar Empuk Sindok itu diambil namanya dinasti Isyana. 2. Raja Dharma Wangsa. Ia kenal sebagai salah seorang yang memiliki perdagangan politik yang tajam. Semua politiknya ditunjuk untuk mengangkat derajat kerajaan kebesaran Raja Dharma Wangsa tanpa jelas pada politik luar negerinya. 3. Airlangga. Dalam prasasti Kalkuta disebut bahwa Raja Airlangga masih termasuk keturunan dari Raja Empuk Sindok. Dari pihak ibunya bernama Mahaderata Gunapriya Dharmapani yang kawin dengan Raja Udayana dari Bali. Keruntuhan Kerajaan Medang Kamulan terjadi di bawah pemerintahan putra kedua Airlangga yang dimana nama putra kedua yaitu dari seorang selir. Hal ini disebabkan karena putri pertama Airlangga lebih memilih untuk menjadi seorang petapa. Raja Wijayawarman memegang tahta karena Airlangga memilih untuk mundur dari menjadi seorang petapa. Nama petapa Airlangga adalah Resi Gentayu. Akhirnya Kerajaan Medang Kamulan dipecah menjadi dua yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri yang dimana hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perang. Baik, itulah pemaparan dari kami kelompok 2 tentang Kerajaan Medang Kamulan. Kiranya materi yang kami paparkan pada malam hari ini bisa teman-teman dan saudara mengerti serta bisa kita pahami secara bersama-sama. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan.